rekan-rekan sekalian, Sobat BC Insurance dimanapun kalian berada, wah luar biasa. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia, karena bahagia itu penting banget di era sekarang ini gitu ya. Kayaknya teman-teman semuanya sudah, aduh gue tuh gak terlalu bahagia gitu ya, unhappy dan lain-lain. Nah tapi semoga semuanya dalam keadaan bahagia serta sehat semuanya. Buat teman-teman mungkin yang mungkin sedang sedih, sedang galau, sedang gundah, dan mungkin juga dalam keadaan sedang sakit gitu ya, atau teman-teman sedang menjalani masa isoman di tengah seperti ini, it's okay banget, banyak banget yang teman-teman bisa lakukan, termasuk menonton acara kita hari ini ya. Nanti kita akan ngapain hari ini? Kita akan bahas nanti. Perkenalkan, saya dengan Angel. Selamat datang kembali rekan-rekan sekalian di Bincang-Bincang BC Insurance. Ini adalah salah satu kegiatan, rangkaian kegiatan dari BC Insurance, di mana kita sekarang sedang menjalani BCA Expoversary 2022. Ya, sebagai salah satu rangkaian kegiatan dari untuk memperingati hari ulang tahun BCA Bank BCA gitu ya, yang kemarin sudah dari awal gitu ya sampai dengan sekarang, termasuk BC Insurance sebagai anak perusahaannya juga mengadakan banyak sekali kegiatan-kegiatan, program-program menarik serta promo-promo menarik dari produk kita di BC Insurance. Nah, apa itu? Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Nah, sekarang ini teman-teman kita akan bahas bincang-bincang gitu ya, seperti yang sudah tertera di atas kita, bincang-bincang BC Insurance, ini sudah series teman-teman, sudah serial, karena selalu diadakan dan tentunya animo dari teman-teman juga sangat tinggi, sehingga kita tidak berhenti melakukan ini, dan kita juga selalu mengembangkan program-program yang ada. Nah, balik lagi ke BCA Expoversary, BC Insurance sudah menyiapkan banyak sekali program serta promo-promo menarik yang bisa teman-teman nikmati. Nah, apa saja itu? Kalau teman-teman belum sempat ikutan, nah ini masih ada waktu. Karena kita dari tanggal 24 Februari kemarin, nah ada beberapa program-program menarik yang sudah disiapkan oleh teman-teman BCA Insurance, gitu ya, untuk bisa dinikmati oleh teman-teman semua dan tentunya menarik, gitu ya. Dari yang pertama, nah, kita juga sampai dengan sekarang kita sudah banyak sekali memberikan, kalau teman-teman semua follow Instagram dan media sosial dari BC Insurance, pasti sudah tahu kalau kita berbagi voucher kopi kenangan. Nah, ini buat teman-teman kayaknya nggak ngopi, nggak afdol. Apalagi buat teman-teman sekarang yang udah kerja, bahkan nggak kerja pun yang lagi kuliah, ngerjain skripsi harus butuh kopi gitu ya, karena kopi sekarang kayaknya jadi kebutuhan primer dari sisi jasmani kita gitu ya. Jadi kita punya voucher kopi kenangan yang gimana cara dapetinnya, gampang banget teman-teman, tinggal langsung kunjungi booth BCA Insurance di BCA Expoversary dan teman-teman tinggal ikuti aja instruksi dari sana, dan karena di sana juga ada instruksinya bagaimana cara mendapatkan voucher kopi kenangan gratis. Dan ini sudah sangat banyak yang mendapatkan, itu sudah sangat banyak ada di dalam Instagram kita. Ya, berikutnya kita punya apa nih? Nah, kita punya foto challenge. Nah, ini juga kita berbagi hadiah dan itu sangat mudah, dan sekarang teman-teman kayak udah relate banget nih, sering banget selfie gitu ya. Lalu foto dengan background-background lucu dan menarik gitu ya. Jadi ada foto challenge di mana di sini hadiahnya ada 15 juta rupiah. Total hadiah 15 juta rupiah buat teman-teman sekalian, hanya khusus untuk foto challenge. Wow, luar biasa BC Insurance ya. Gampang banget caranya, teman-teman tinggal foto saja di booth BC Insurance di BC Expoversary. Lalu teman-teman silakan posting, sertakan juga caption, lalu tag teman-teman kalian, dan nantinya akan bisa berkesempatan mendapatkan hadiah dari BC Insurance, di mana foto challenge total hadiahnya adalah 15 juta rupiah. Berikutnya, kita juga punya proteksi and win. Nah, ini apa nih teman-teman? Buat teman-teman sekalian, teman sudah tahu ya kalau kita menyediakan banyak produk asuransi gitu ya, tepatnya produk asuransi umum. Jadi teman-teman silahkan belilah proteksi apapun dari produk kita, produk asuransi umum, senilai premi dengan nilai premi 5 juta rupiah, dan teman-teman berhasil atau akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah yang tertera di layar kaca teman-teman ya. Jadi hadiah utamanya ada iPhone teman-teman. Aduh, nih siapa di sini yang tidak ingin handphonenya kalau ditunjukkan gitu ya, ada bobanya teman-teman. Jadi boba bukan hanya ada di minuman, tapi ada di gadget juga. Menarik ya. Berikutnya kita juga punya quiz time yang diadakan setiap minggunya. Nanti teman-teman silakan langsung aja deh kunjungi booth BC Insurance di BC Expoversary, dan juga kunjungi semua media sosial kita dimanapun.
ya. Tentunya kita juga sertakan di awal, di akhir, dan juga di caption kita ini. Lalu berikutnya kita juga punya perjalanan bebas was-was. Nah, ini karena salah satu produk yang kita punya juga adalah asuransi perjalanan, sehingga teman-teman bisa mendapatkan diskon atau hemat 15% dimulai dari 24.900. Aduh, murah banget, tapi teman-teman nggak perlu was-was ketika teman-teman harus bepergian. Gitu ya, karena sekarang kayaknya teman-teman akan butuh healing ya, jadi butuh staycation, holiday gitu, itu sangat penting ya buat teman-teman. Oke, berikutnya ini nampaknya menjadi salah satu program yang terakhir, tapi tentunya dengan program-program menarik lainnya, ada konten creator kontes. Nah, ini dia buat teman-teman. Sekarang tuh TikTok dan bergoyang dengan durasi sangat singkat, itu adalah menjadi hobi lama-lama ya buat teman-teman sekalian, karena gampang banget. Tapi teman-teman di sini kita punya kontesnya. Ada video, ada tema video yang kita sediakan. Teman-teman tinggal pilih aja salah satu dari sini. Dan teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dengan total 7 juta rupiah. Jadi teman-teman silakan buatlah video. Video ya teman-teman, kalau tadi ada foto, kalau ini adalah video. Semenarik mungkin, sebebas teman-teman gitu ya, tapi dengan menyertakan atau dengan tema yang sudah disediakan oleh kami. Caranya gimana? Gampang banget, teman-teman kan biasa ya, tinggal pakai suara bisa, nggak perlu pakai suara kita juga bisa, nggak perlu pakai muka kita juga bisa, tapi buatlah sekreatif mungkin dan teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan hadiah sebesar 7 juta rupiah. Ini di total ya. Oke, nah banyak banget teman-teman yang sudah BC Insurance siapkan, bukan hanya promo-promo menarik, tapi kita juga punya program yang adalah hari ini, aku, Angel, bersama dengan salah satu bintang tamu kita yang nantinya akan ngobrol-ngobrol banyak nih dengan kita di sini seputar apa sih? Tentunya seputar hal-hal yang sangat relate dengan teman-teman, dan ini kayaknya udah menjadi pendamping hidup kita gitu kayaknya. Jadi tanpa hal ini gitu ya, tanpa apa yang mau kita bicarakan ini, kayaknya teman-teman bisa dibilang, gue lebih baik ketinggalan yang lain-lain deh dibandingkan harus ketinggalan si benda ini. Nah, ini yang akan kita bicarakan lebih lanjut sama bintang tamu kita nanti. Oke. Nah, teman-teman, sesuai dengan yang sudah aku sampaikan tadi ya, bahwa kita kan sekarang hidup di era digitalisasi, di mana semuanya itu sekarang udah beda banget sama zaman dulu ya. Dulu kayaknya buat dapetin TV susah banget gitu ya, buat nonton atau punya hiburan itu susah banget. Tapi kalau sekarang justru semuanya all in one, bahkan bisa transaksi dan lain-lain semuanya all in one dengan sebuah benda yang nantinya akan kita bicarakan lebih lanjut gitu ya. Karena ini kayaknya udah relate banget, tapi kayaknya nggak pernah diobrolin juga ya, semua tahu kalau ini benda sangat penting gitu ya. Jadi hampir setiap hari kita gunakan, sudah menjadi pendamping hidup kita gitu ya, dimana di dalam benda ini semua sudah bisa dilakukan. Bahkan kita nggak perlu bawa apa-apa, cuma bawa diri aja, dan satu benda ini kita bisa semuanya sudah terlihat lebih mudah gitu. Apakah itu? Sesuai dengan yang teman-teman sudah tahu ya, kita kayaknya nggak apa-apa ketinggalan dompet, nggak apa-apa ketinggalan lain, tapi kita nggak akan mungkin bisa ketinggalan gadget. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu bintang tamu kita hari ini terkait dengan gadget. Jadi, bincang-bincang BC Insurance hari ini di series kelima, kita akan membicarakan apa itu gadget. Yeay, kita akan langsung saja di sini, aku tidak sendiri, tentunya dengan pakarnya gitu ya. Tapi aku juga senang banget karena aku berkesempatan untuk membahas ini, karena ini sangat-sangat menarik dan kita juga bisa kulik lebih dalam apa sih sebenarnya benda ini, manfaatnya, dan banyak hal yang mungkin kita nggak tahu. Langsung saja kita panggilkan. Halo, selamat pagi Kak Putu Reza. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Kak Putu Reza, biasa teman-teman pasti teman-teman di sini semua sudah tahu ya, siapakah Kak Reza ini, biasa dipanggil dengan Kak Reza. Nantinya Kak Reza boleh dong perkenalkan diri sedikit dengan background dan akhirnya sekarang apa aktivitas Kak Reza, untuk nantinya teman-teman bisa tahu lebih dalam nih, walaupun semua orang udah tahu siapa itu Kak Putu Reza ya. Oke, gimana Kak Reza? Ya, perkenalkan, nama saya Yes. Putu Reza, content creator, dibanyakan bikinnya di YouTube sama Instagram, dan Yes. sehari-hari saya bahasnya soal gadget. Jadi kalau buat yang mungkin lagi cari referensi, bisa mampir ke channel saya di YouTube. Oke, sehari-harinya memang untuk membuat konten untuk kita semua, betul ya Kak? Betul. Yes, fokusnya adalah sebagai seorang content creator gitu ya, di mana Kak Reza ini fokusnya adalah di gadget atau gawai, betul ya Kak?
Betul sekali. Yes, nah ini nanti kita akan bahas banyak sekali hal-hal yang bisa kita bahas gitu ya. Ada yang sebut gadget, ada yang sebut telepon genggam, ada yang sebut phone seluler, terus ada yang sebut macem-macem banget ya Kak sekarang. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah teman-teman sekalian di sini semuanya pastikan jaringannya stabil gitu ya, karena Kak Reza di sini akan berbagi banyak hal, di mana nanti juga di akhir kita juga akan mengingatkan kembali bahwa kita punya program menarik. Oke, Kak Reza, nah kita mau bahas dulu dari hal yang paling dasar yang tadi sudah kita katakan ya. Banyak banget istilahnya. Ada gadget, ada gawai, ada telepon seluler, dan ada telepon genggam, dan lain-lain. Apa sih Kak sebenarnya gadget itu, atau biasanya yang benarnya, atau yang biasanya orang-orang kenal itu lebih, familiar itu dengan kata-kata apa sih sebenarnya dari si telepon genggam ini? Oke, jadi kalau gadget itu sebenarnya dibilang pengertian pastinya tuh susah sih, karena ya kalau orang dengar kata gadget pasti yang kepikiran satu handphone gitu kan. Padahal sebenarnya gadget nggak cuma handphone gitu. Kayak misalnya laptop, misalnya kayak smartwatch, bisa monitor, itu semua juga termasuk gadget. Jadi sebenarnya kalau gadget tuh lebih ke elektronik-elektronik ya, misalnya elektronik yang dia punya fungsi khusus yang tujuannya untuk memudahkan hidup kita gitu, untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Jadi nggak terbatas untuk sebuah handphone aja gitu, gadget luas sebenarnya. Oh, oke. Jadi ternyata gadget ini adalah sebutan untuk sesuatu hal yang luas ya, barang elektronik tentunya, tapi bukan pada handphone saja, betul ya, Kak? Betul. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi dia biasanya punya kecanggihan teknologi dibandingkan yang sebelumnya. Jadi dia menawarkan kemudahan untuk kita. Oke. Dimana dulu sih zaman yang masih handphone kayak berat banget itu loh Kak, kayak pentungan gitu ya, betul ya? Tanpa warna dan lain-lain gitu ya. Oke, maka dari itu sekarang udah lebih dikenal dengan gadget gitu ya. Iya, gitu. Tidak hanya handphone, berarti macam-macam Kak. Dari Betul, macam-macam banget. ada tablet gitu ya. Kita sebutnya Ya, tablet. tablet. Betul, tablet. Itu juga termasuk gadget pastinya. Oh, oke. Kalau jam tangan smartwatch itu termasuk salah satu gadget kah, Kak? Termasuk juga. Termasuk Termasuk gadget juga. Oh, oke. Jadi intinya gadget ini luas nih teman-teman. Jadi kalau misalnya lo bawa gadget lo nggak, apa dulu nih gitu ya? Apakah gadget yang bisa buat telepon atau enggak gitu ya? Oke. Oke, dan tentunya memudahkan juga ya. Itu adalah untuk salah satu alat komunikasi juga kalau kata Kak Reza tadi ya. Ya, pokoknya intinya memudahkan kita lah. Memudahkan kita, betul. Oke. Nah, kalau boleh dijabarin nih Kak, tadi kan ada bisa ada smartwatch, bisa ada macam-macam ya. Apa sih jenis-jenis gadget itu Kak, dan biasanya fungsinya untuk apa aja dari beberapa gadget yang Kakak tahu? Oke, kalau gadget itu kan tadi kan dia luas, jadi mempermudah. Nah, sebenarnya kalau versi saya tuh gadget tuh dibaginya yang gampang tuh kayak dibagi dua. Ada yang buat senang-senang sama buat produktivitas. Jadi ada gadget yang mungkin dipakai buat kita nonton, buat main game atau buat ya hal-hal senang-senang lainnya. Ada juga gadget yang kita pakai untuk kerja gitu, untuk menghasilkan sesuatu. Jadi kalau saya sih baginya gadget tuh dua, ada produktivitas sama multimedia. Gitu dibaginya. Oke, yang termasuk atau yang bisa dikategorikan sebagai gadget untuk produktivitas gitu Kak. Biasanya apa aja tuh? Kalau produktivitas ya sebenarnya balik ke kerja masing-masing sih. Kalau misalnya buat kayak seorang fotografer gitu, misalnya ya kamera itu sebenarnya gadget mereka gitu. Terus kayak laptop itu juga gadget, tablet juga ya gadget produktivitas karena udah banyak banget tablet-tablet baru yang dibikin untuk kayak menyaingi laptop gitu. Jadi fungsinya udah bisa menggantikan laptop. Ada yang ada stylusnya, ada yang ukurannya gede, udah ada keyboardnya juga. Handphone juga banyak yang buat produktivitas sekarang ya, jadi nggak cuma buat main game, tapi buat produktivitas juga banyak. Sedangkan kalau buat yang buat yang multimedia, itu juga banyak. Ada yang mungkin layarnya bagus, ada yang speakernya kenceng, ada yang prosesornya oke buat main game, itu kan multimedia juga. Itu banyak banget sih sebenarnya. Konsol juga sebenarnya bisa masuk ke gadget juga buat main game segala macam. Oh, oke. Nah, ini kayaknya udah dimulai dikulik bagian-bagian yang mungkin kita nggak terlalu tahu nih dari si gadget itu ya. Tapi intinya Kak Reza membagi gadget itu menjadi dua jenis tergantung dari fungsinya, produktivitas atau yang hiburan tadi gitu ya. Pada dasarnya semua gadget bisa masuk ke produktivitas, semua gadget pun bisa masuk ke hiburan gitu ya Kak. Tapi tergantung kita membaginya seperti apa nih gitu ya. Tergantung kita juga kebutuhannya menggunakan si gadget itu seperti apa.
Oke. Nah, Kak, berarti kalau misalkan banyak sekali gadget di luar sana gitu ya, dan apa namanya, jenis-jenisnya juga tergantung kitanya sendiri nih gitu. Jadi menurut Kakak, manfaat-manfaat yang mungkin kita bisa dapatkan dari si gadget ini gitu ya, yang kata Kakak juga tadi memudahkan, itu Hmm. lebih ke apa sih, Kak? Ya kan lebih ke kenyamanan kita sebagai user kan. Kayak misalnya deh handphone gitu kan. Handphone sekarang kan makin banyak variannya, kayak tiap bulan ada yang baru. Nah itu kan mereka juga punya apa namanya marketnya sendiri-sendiri. Ada yang handphone ditujukan untuk main game, ada yang mungkin dia mengedepankan kamera sendiri, ada yang mungkin buat produktivitas gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa pakainya ya sebagai user kita akan terpenuhi kebutuhannya. Contoh misalnya kita beli laptop gitu. Laptop kan juga kebagi, ada laptop produktivitas, ada laptop gaming gitu kan. Jadi kalau misalnya orangnya punya kebutuhan misalnya buat edit video atau bikin animasi segala macam ya tentu dia akan lebih milih laptop yang sesuai dengan kebutuhannya dia dan kalau memang cocok dia produktivitasnya bakal terbantu banget gitu mungkin pekerjaan bisa lebih mulus, bisa lebih cepat deliver konten dan segala macam. Nah, sedangkan kalau buat multimedia kalau misalnya dipakai dan dia emang udah sesuai gitu ya mungkin yang kayak buat main game gitu ya karena mungkin handphonenya enak, dia nyaman, jadi pas main tuh berasa kayak auto jago segala macam itu juga bisa sebenarnya kayak sugesti aja, wah handphonenya enak gitu, jadi mainnya juga nyaman. Jadi kalau misalnya kita beli yang sesuai gitu, pakai yang sesuai, ya kita sebagai user juga akan dapat kenyamanan gitu. Oke, jadi manfaatnya ini banyak banget, tapi tentunya pasti setiap orang akan memilih gadgetnya itu sesuai dengan fungsinya atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga Betul. akhirnya pasti mereka juga mendapatkan manfaatnya masing-masing dari si gadget ini. Gitu. Tapi yang pasti gadget itu pasti memudahkan, betul ya Kak Reza ya? Ya, kalau nggak memudahkan ya buat apa gitu kan. Namanya juga bakal bukan gadget gitu kali ya Kak? Oke. Dan tadi juga katanya ada beberapa gadget yang semakin ke sini itu semakin menyaingi fungsi-fungsi gadget yang lain gitu. Jadi gadget laptop, sekarang tablet gitu ya udah semakin menyaingi laptop gitu. Nah itu kira-kira menurut Kak Reza itu mungkin nggak sih Kak memang akan pasti punya plus minusnya nih. Tapi apakah betul kita bisa ya udah kalau emang punya budget sekian nggak usah beli laptop, si tablet ini aja karena tablet ini udah include semua di laptop. Itu mungkin nggak sih Kak? Sangat mungkin sebenarnya. Jadi kalau misalnya kan ya tablet itu kan juga banyak rentang harganya, ada yang murah sampai yang mahal gitu. Jadi kalau misalnya contoh buat orang yang cuma butuh untuk ngetik gitu ya, atau mungkin buat sosmed segala macam atau hanya buat buka email. Mungkin kalau pingin lebih praktis gitu buat mobile ya beli tablet aja udah cukup sebenarnya dibanding harus beli sebuah laptop gitu kan. Biasa laptop satu ukurannya mungkin biasa lebih tebal, lebih besar, chargernya juga gede gitu kan. Sedangkan kalau tablet, kita bisa pakai charger dari handphone kita gitu, jadi bisa lebih praktis. Jadi benar-benar orangnya tuh pinginnya pakainya seperti apa, buat apa. Itu mesti benar-benar tahu, supaya benar-benar kita bisa maksimalin. Gitu. Oke. Jadi sangat memungkinkan ketika kita mau mengganti ya dari yang mungkin kita kebutuhannya laptop gitu ya, tapi ternyata setelah dilihat-lihat nih dari speknya, udah belinya tablet aja. Itu memungkinkan sekali ya, Kak. Mungkin Karena sekali. karena balik lagi sesuai dengan kebutuhan mereka itu seperti apa, gitu ya. Karena kayaknya juga zaman sekarang, semua spek yang ada di si laptop itu kayaknya udah mulai ada di, gadget lain gitu ya, Kak. Kayak mungkin memori, dulu mah kita cuma 32 giga gitu ya, Kak. Sekarang Iya, mah betul. udah luar biasa banget gitu ya. Ada yang mungkin berbeda nggak sih, Kak, dari si, laptop dengan kapasitas mungkin 128 giga dengan si gadget lain atau tablet sama-sama 128 giga gitu. Akankah mungkin ada Oke. perbedaan gitu, Kak? Oh, perbedaan sih pasti ada ya, karena kan kalau setiap gadget tuh, mereka punya penggunaan memori yang masing-masing gitu, beda. Jadi kayak misalnya saya punya laptop isinya SSD 1 tera gitu kan, misalnya 1 tera. Mungkin kelihatannya gede, tapi kalau ada beberapa aplikasi yang saat prosesnya dia ternyata makan storage gitu. Jadi 1 tera tadi nggak terasa besar gitu. Sedangkan kalau misal kita ngomongin kayak 1 tera ditaruh di handphone, ya itu pasti gede banget gitu kan. Kayak saya punya handphone 128, 256 aja kadang-kadang nggak penuh gitu. Tapi kalau di laptop 1 tera tuh bisa keisi dengan cepat gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya secara angka itu benar-benar tergantung dari device-nya, cocok bakal terasa gede atau enggaknya. Oke. Jadi memang, pasti akan ada perbedaan gitu ya, dan memang dilihat dari, apa namanya, ya balik lagi kebutuhannya seperti apa gitu. Karena 1 tera di handphone dengan 1 tera di, gadget itu di, laptop itu pasti bisa berbeda gitu ya, Kak. Betul.
Oke. Nah, ngomongin, gadget gitu ya, di mana semua orang sekarang rasanya sudah, relate banget dengan gadget, nggak heran kita lihat kemana-mana orang ke mall dulu mah bawa cuman mungkin dompet gitu ya, tapi sekarang orang ke mall bawa-bawa laptop, bawa-bawa Iya. gadget mereka gitu ya, dan gadget mungkin nggak cuman satu dari setiap orang yang ada, gitu ya. Kalau menurut Kak Reza, dilihat dari perkembangan zaman sekarang juga, biasanya berapa lama sih orang menghabiskan waktu gitu ya untuk menggunakan gadget mereka, baik itu untuk produktivitas maupun hiburan, dan idealnya tuh berapa lama sih, Kak? Wah, kalau waktu itu sebenarnya kalau dibilang ideal nggak ada yang saklek sih, soalnya ya itu dia, Mhm hidup kita sekarang udah bener-bener ketergantungan sama gadget. Kita mhm. dari bangun tidur, benda yang kita cari pertama pasti handphone. Ya, Kita pasti setuju. ngecek ada miss call kah, ada chat dari kantor, apa itu pasti kita ngecek handphone. Mhm, Terus mungkin kita ambil makan, mungkin pas makan kita mesen dari ojek online, pakai handphone juga, gitu betul, kan. Kerja ke kantor, ketemu laptop, gadget lagi. gadget lagi. Kayak gitu. Terus mungkin Oke. nanti ada yang pakai di apa namanya, di perjalanan, mungkin pakai Mhm, kereta atau pakai pasti biasanya kan entah pakai handphone, dengar musik, ya, ini ketemu gadget lagi. ketemu Jadi gadget lagi. kalau misalnya dibilang waktu yang ideal berapa lama sih sebenarnya nggak ada yang saklek ya berapa gitu. Mhm, Susah sebenarnya karena kita setiap aspek hidup kita sekarang ya pasti ketemu gadget ketemu gitu. gadget. Ya mungkin ya kalau misalnya kita mau hitung-hitungan kotor aja sih, misalnya kita satu hari 24 jam, kita orang ideal tidur 8 jam. Berarti kan sisa sekitar 16 jam hidup kita yang Yes. aktif. Tapi Mhm nggak mungkin kan 16 jam kita pakai buat liatin gadget terus kan. Jadi ya mungkin ya 10 jam. Kalau saya sih biasanya 10 jam, 11 jam sih satu hari kalau pegang gadget. oke. Kak Reza, sebagai seorang konten kreator 10 sampai 11 jamnya, ya memang menghabiskan waktu di depan gadgetnya gitu ya. Ya. Sesuai Tapi dengan nggak cuma handphone ya, nggak cuma ah, handphone. Jadi bisa mhm, handphone, nanti kan misalnya pagi megang handphone lebih handphone, banyak, siangnya saya lebih ke laptop. Nanti malam setelah saya udah tutup laptop, ya ujung-ujungnya biasanya kalau nggak pegang handphone lagi buat nonton, ya main game lagi di handphone. Jadi ya di situ-situ aja sebenarnya. Oke, belum lagi kalau misalkan memang ada ini kan berarti Kakak akan ketemu sama kamera gitu ya, editing dan sebagainya, jadi macem-macem banget ya, Kak Reza Iya, ini. Mbak. Mhm Jadi mhm. kalau dibilang mesti diatur berapa jam yang saklek, susah banget sebenarnya saya kasih Bener angkanya, banget. karena ya ketemu terus. Iya sih. Karena sekarang udah beda zamannya, balik lagi ya, Kak. Pekerjaan Iya, semuanya ada di gadget kita masing-masing gitu ya. Belum lagi sekarang di tengah pandemi seperti ini ada banyak yang WFH gitu ya. iya, Justru makin semuanya berasa. makin berasa, bener banget, Kak. Jadi kalau dibilang sakleknya sebenarnya nggak ada. Tapi tentunya dilihat juga kali ya, Kak, dari kebutuhan kita melihat si gadget ini. Jangan sampai bukan untuk hal produktivitas gitu ya, tapi berjam-jam lamanya untuk hiburan aja gitu kali ya, Kak, ya? Ya betul. Mungkin bisa dibatasi sesuai, apa Mhm, namanya, sesuai porsinya lah, bikinnya porsinya. kayak gimana. Mhm Sebenarnya kalau mau dibilang ada orang yang seharian main game gitu, itu mhm. ya nggak salah juga sih kalau misalnya mungkin dia streamer game atau mungkin dia Yes. gamer profesional ya dia mau main seharian juga nggak masalah sebenarnya. Mhm mhm mhm. Karena juga buat melatih skill dia karena memang itu, Iya, kemampuan dia kebutuhan gitu ya, dia. Kak. Kebutuhan dia, betul. Ya. Mhm mhm mhm. Oke, tapi mungkin buat teman-teman yang mungkin nih sobat-sobat BC Insurance dimanapun kalian yang masih sekolah nih, bener sih memang ketemu gadget karena sekarang udah sekolah daring gitu ya, Kak. Tapi, Betul. di luar dari itu, nah ini juga harus dilihat bahwa kalian tetap harus belajar dan lain-lain gitu ya, Kak, ya? Betul Yes. sekali. Ditambah belajarnya juga sebenarnya tetap, Kak, pakai laptop, ya mau gimana lepas dari laptop, Iya, Kak. Kan susah sekarang juga. semuanya udah serba dari gadget, betul ya, Kak? Iya, betul sekali. Oke. Nah, berarti kaitannya dengan itu, kan kita punya banyak sekali manfaat dari si gadget ini ya, Kak. Dan tadi memang, yang kita bahas adalah karena kita produktivitasnya ke arah sana dan memang menggunakan si gadget ini. Tapi kalau menurut Kak Reza sendiri gitu ya, melihat perkembangan zaman juga gitu ya, apa sih atau mungkin yang menurut Kak Reza bisa Kak Reza bagikan, sebenarnya apa efek negatif dari, penggunaan gadget yang mungkin berlebihan atau penggunaan gadget yang salah gitu ya, punya efek negatif apa, Kak, sebenarnya? Kalau efek negatif, kalau misalnya kita tidak menggunakan secara porsi yang tepat untuk kita, ya pasti kita jadinya buang-buang waktu sih sebenarnya. Jadi, Mhm, kayak misalnya orang kerja gitu kan, saya juga dulu sempat kantor gitu kan, kayak ngantor, ya kalau misalnya kita nggak pakai itu, kerjaan jadi nggak kelar gitu kan. Jadi waktu produktivitas kepotong, misalnya kita lagi ngerjain report, kita laporan, tapi kita buka sosmed kan ke-distract gitu, jadi kita buka yang mhm, lain. Itu kan mhm, sebenarnya adalah
penggunaan yang sebenarnya nggak bisa dibilang salah, cuman jadi kurang tepat porsinya. Jadi kita kalau efek negatif, kalau misalnya kita kurang bisa memanage, jadinya ya satu bisa ngebuang-buang waktu gitu. Jadi hal yang harusnya bisa kita bereskan dan bisa lebih mudah dengan gadget, jadinya malah keganggu gitu fungsinya. Gitu. Sama yang kedua mungkin paling dari aspek, ya mungkin kalau bisa dilihat dari kesehatan juga sih sebenarnya, karena ya kita nggak bisa mata ngelihat layar seharian juga pasti kan pusing ya, capek, pegel juga gitu. Jadi ya pasti ada istirahatnya, jedanya segala macam. Oh oke. Jadi balik lagi dibatasi karena di sini efek negatifnya bisa ada dua nih. Satu, jadi kurang tepat karena kita cukup terdistrak dengan hal lain walaupun di depan kita juga sama-sama gadget. Gadget juga bisa buat produktivitas kita, tapi kalau salah penggunaan jadinya produktivitas kita juga terganggu. Jadi yang harusnya pekerjaan bisa selesai berapa jam, ini jadi berjam-jam karena terdistrak dengan hal-hal lain gitu. Itu tantangan bisa juga sama itu sih. Sama satu lagi tadi yang lupa itu. Ya kalau misalnya kita kecanduan sama itu sih, mesti tahu kapan mesti berhenti sih. Kayak yang susah itu saya juga ngerasain gitu adalah misalnya kita lagi main game gitu, lagi asik, pengen berhenti susah, nah itu jadi kita mengganggu jam istirahat. Kita misalnya mau tidur jam berapa, jadi ya tidur pagi gitu karena main terus gitu. Dia mesti tahu juga kapan mesti berhenti. Oke, nah itu juga tuh. Jadi salah satu tipsnya ini karena pertanyaan berikut adalah kira-kira gimana sih Kak tips untuk mengendalikan hal tersebut gitu ya. Nah ini tadi udah dibilang juga harus punya batasan waktu juga gitu ya. Jadi harus bisa dilihat sendiri karena semua kontrolnya ada di kita gitu ya. Betul. Mau mama papa bilang matiin handphonenya gitu ya. Kalau misalnya ternyata kitanya juga nggak bisa mengontrol itu juga susah kali ya Kak. Kalau anak-anak mungkin ya masih bisa lah asal diatur sama orang tuanya, mungkin handphonenya diambil lah sama orang tuanya atau segala macam. Cuma kan buat kita yang lebih udah dewasa gitu, yang nggak ada yang ngontrol gitu, kita kontrol diri sendiri, ya benar-benar kita mesti tahu gitu kapan berhentinya supaya kita bisa kontrol. Satu yang gampang sih sebenarnya kalau di handphone sekarang atau gadget-gadget sekarang tuh biasanya mereka punya kayak aplikasi namanya kayak semacam screen time. Jadi kita dikasih tahu kita udah pakai berapa lama gitu. Misalnya begitu buka aplikasi ini, misalnya game, kita bisa set waktunya 1 hari itu cuma bisa kebuka 2 jam. Gitu. Dan juga sosmed misalnya cuma 2 jam juga bisa diatur. Ya mungkin itu bisa dipakai sih, supaya kita bisa bantu nge-manage diri supaya nggak kelebihan pakainya. Oh oke. Nah ini tips langsung direct ke teman-teman yang punya gadget tapi mungkin tidak memaksimalkan fitur-fitur yang ada di dalamnya, termasuk si screen time ini. Memang sih sering muncul notification ya, ini udah berapa lama nih kamu menggunakan gadget ini gitu ya. Tapi itu semua bisa diatur teman-teman. Betul ya Kak ya? Sekali bisa diatur. Betul. Sebenarnya ada banyak cara gitu ya. Kita juga kadang pakai timer gitu ya. Pokoknya gue cuma mau, ini kan udah refreshing, tapi 20 menit aja deh. Jadi kalau lagi scroll TikTok, scroll macam-macam gitu ya, itu semua bisa, cut, lo udah 15 menit. Berikutnya lo mau ngelakuin apa nih gitu ya. Jadi semua memang kontrolnya ada di diri kita masing-masing. Oke. Nah, kalau misalnya, tadi ada beberapa juga ya, salah satunya teman-teman, ini punya efek negatif ke kesehatan kita. Ya, bisa dilihat teman-teman banyak sekali sekarang yang sudah akhirnya pakai kacamata dari umur yang bisa dibilang masih muda, betul ya Kak ya? Iya. Oke, kadang-kadang memang, aduh gua tuh nggak keren pakai kacamata, jadinya justru pakai kacamatanya ketika memang sedang kerja aja gitu ya, memang untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk pekerjaannya gitu. Nah, tapi itu juga bisa, jangan sampai teman-teman yang udah cakep-cakep nggak pakai kacamata, jadi harus pakai kacamata karena terlalu sering. Betul ya Kak. Tapi ini Kak Reza pakai kacamata nggak nih Kak sebenarnya? Kalau saya biasanya pakai kacamata tuh cuma pakai sih, tapi biasanya semua saya pakai buat nyetir doang. Butuhnya buat nyetir doang. Oh, khusus untuk menyetir. Sebenarnya kan berarti memang ada gangguannya gitu ya Kak. Maksudnya tidak senormal itu gitu, bahwa memang harus digunakan gitu. Nah, ini juga teman-teman. Ini jadi tantangan kita banget nih. Jadi harus juga jangan deket-deket atau mungkin bisa harus ada istirahatnya gitu ya Kak Reza ya. Iya, betul sekali. Oke, nah ini nih Kak, kalau zaman sekarang anak-anak muda gitu ya, itu tuh benar-benar aku bisa melihat sendiri sepupuku gitu ya di rumah, itu tuh benar-benar dalam waktu 2 jam gitu. 2 jam lebih dia benar-benar hanya untuk scroll TikTok, mungkin balik ya ke Instagram ke TikTok, ke Facebook ke Twitter dan semua aplikasi-aplikasi dia itu gitu ya. Gimana sih
menurut Kakak nih ya, buat teman-teman atau nggak cuman, yang masih muda aja gitu ya, tapi buat kita-kita juga yang udah mulai dewasa gitu ya, bagaimana cara kita mengatasi kecanduan gadget, Kak? Ya, mengatasi kecanduan gadget, waduh itu kalau kecanduan mungkin kita bisa diakalin dengan mencari aktivitas di luar gadget sih sebenarnya. Oke. Kalau yang paling gampang gitu ya, mungkin bisa ditaruh dulu gadgetnya sebentar, mungkin buat baca buku gitu kan, atau mungkin olahraga, Mmm, atau bisa juga kalau biasa saya suka mainan, ngerakit mainan itu juga bisa mengerakit Lego lah, atau itu juga bisa mhm. jadi alternatif supaya saya nggak terus-terusan megang handphone atau gadget lainnya. Nah, jadi cari Oke. kesibukan sih. Mhm mhm mhm. Oke, nah ini salah satu tips and trick yang memang sangat relate dan sederhana gitu ya, walaupun susah dilakukan, tapi susah Oke. dilakukan gitu ya, adalah untuk mencari kegiatan lain di luar penggunaan gadget. Itu Gadget. tadi banyak Kak Reza udah, sebutin gitu ya, Ya. ada bisa bermain Lego gitu ya, Oh, ya, carilah ya. permainan-permainan yang tidak Heeh. menggunakan gawai atau tidak Oh, ya, menggunakan ya. gadget, Ya, gitu. betul. Jadi banyak banget yang bisa kalian lakukan, olahraga pun, nah ini juga jadi salah satu yang, marak gitu ya, lagi sepedahan, terus Ya. ada workout di mana-mana tuh Ya. sekarang udah mulai banyak tuh gitu ya. Tinggal ikut berapa ribu gitu ya, misalnya cuman 10.000, tapi kita semua bisa ikut aerobik, zumba, dan lain-lain gitu ya. Itu kan pasti, nggak terlalu ini gadget yang kecanduannya mungkin dari segi handphone ya, terutama dari banyaknya Betul. media sosial yang sekarang udah ada, gitu. Jadi, ya kita pakai handphone, tapi untuk, untuk berolahraga gitu ya, dan lain-lain sebagainya, gitu. Oke. Nah, ini sekarang kita mau masuk ke, yang memang Kak Reza dalami selama ini sebagai seorang content creator gitu ya, adalah dari gawai atau gadget itu sendiri. Gimana sih, Kak, dari mungkin pemilihan gitu ya, menurut Kak Reza, bagaimana sih menurut Kak Reza pemilihan kita dalam memilih, gadget yang sesuai dengan kita gitu sih? Secara kan Kak Reza mungkin udah banyak review-review gitu ya, gadget-gadget yang ada dengan berbagai merek gitu ya. Nah, tapi untuk kita, bagaimana supaya kita bisa memilih dan tepat sasaran untuk gadget yang kita butuhkan? Ada nggak tuh Kak tips and trick dari Kak Reza? Kalau pemilihan ya sebenarnya kita masih tahu sih kita buat apa gitu, butuhnya buat apa. Mungkin misalnya kayak beli handphone gitu kan, kayak tadi sempat saya bilang juga. Apakah beli handphonenya carinya buat apa? Buat foto-foto kah? Apakah buat main game atau buat produktivitas? Itu segmen-segmen itu sebenarnya udah di-cover semua sih sama handphone-handphone sekarang. Cuman Mhm, biasanya ada beberapa yang punya titik berat sendiri gitu. Jadi mmm, misalnya emang kita nyarinya yang buat main game, ya berarti kita harus cari handphone yang misalnya punya chipset yang kenceng gitu, kan mhm, mungkin RAM-nya gede segala macam, supaya mhm, bisa lebih enak. Kalau misalnya butuhnya buat foto gitu ya, mungkin ya harga kamera yang beneran kan emang agak mahal ya, jadi mungkin alternatifnya bisa pakai handphone gitu, karena handphone sekarang juga kamera bagus-bagus. Ya itu kan juga bisa gitu, kita bisa mencari spek kamera yang cocok dengan kebutuhan. Gitu. mhm. Jadi benar-benar harus tahu sih, pengennya apa, buat apa, dan itu sebenarnya bisa dipersempit lagi nantinya, karena emang udah ada produk-produk yang dikhususkan untuk tujuan tertentu. Jadi benar-benar sebenarnya sih kalau pemilihan gampang sebenarnya sekarang. Mhm mhm mhm. Tapi sesuaikan lagi dengan kebutuhannya itu ya, Kak. Iya Dijabarin betul. bener-bener bukan karena ngeliat, ini udah paling terbaru, fix gue akan beli ini karena ini adalah yang paling oke. Dilihat dulu Hmm, kebutuhanmu apa nih, ternyata. gitu Betul ya. sekali. Oke. Tapi kalau misalkan menurut Kak Reza sendiri nih, maksudnya dilihat dari si kebutuhan itu gitu ya, Kak, Hmm, sebelum akhirnya kita mau memutuskan untuk membeli suatu hmm. gadget gitu ya, eee, perlu nggak sih, Kak, kita tuh membutuhkan banyak waktu kayak seharian khusus kamu tuh semingguan itu kamu harus bener-bener lihat dulu nih, mana atau, speknya yang kita bandingkan itu mana dan lain-lain. Hmm, Maksudnya ini tips untuk kita memilih, oke dilihat dari kebutuhannya nih, hmm. tapi di luar dari itu atau lebih dalam dari itu gitu ya, gimana sih kita mencari gitu ya. Mungkin menurut Kak Reza atau saran dari Kak Reza apakah memang dari si, Google aja, ya udah googling Hmm. aja gitu atau mungkin harus ngeliatin YouTube gitu, atau apa nih menurut Kak Reza? Oke, jadi kalau tips nih buat dari saya, kalau ini biasa saya pakai juga sih kalau buat beli Mhm barang. Jadi mhm. kalau misalnya cari referensi pasti itu perlu banget ya, cari referensi entah dari YouTube, artikel itu banyak banget sekarang gampang. Cuma biasanya kalau saya misalnya mau ganti gadget gitu, misalnya saya pingin kayak ganti kamera deh misalnya mau Mhm ganti kamera. mhm Biasanya sih juga nggak bakal langsung beli, saya mikir dulu kira-kira ditahan dulu sambil lihat referensi, terus
coba pakai kamera yang lama. Ini apakah kamera yang udah mentok kemampuannya segini atau emang saya belum bisa maksimalin? Kalau misalnya emang kameranya ternyata udah mentok, baru saya upgrade. Tapi kalau misalnya ternyata, oh iya masih bisa kok ini ternyata ada fitur yang bisa dimaksimalin dan ya hasilnya juga sebenarnya cukup-cukup aja gitu untuk standar kerjaan yang mungkin kerjaan B, kerjaan A gitu ya standar segini udah cukup, jadi ya kayaknya nggak perlu upgrade gitu. Terus kalau kayak misalnya handphone ya, mungkin saya sekarang kan agak punya privilege untuk nyobain gitu beberapa handphone. Cuma dari percobaan-percobaan itu juga saya akhirnya ngerasa ya handphone baru nggak selalu jadi produk yang bisa harus langsung dibeli gitu. Kayak sekarang saya ada kayak handphone gitu yang saya udah pakai. Ini ada satu handphone saya pakai dari 2000 ya udah setahun lebih sih sekarang. Jadi biasanya ada satu handphone yang tiap tahun saya ganti. Cuman pas tahun kemarin saya cobain yang versi baru, nggak berasa nih kayak ya ada upgrade sih. Cuman kayaknya kalau nggak upgrade pun nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Jadi ya akhirnya saya upgrade gitu. Jadi bener-bener saya ngerasain oh ya nggak harus upgrade kok. Gitu. Oke, ini khususnya sebagai seorang content creator ya teman-teman, karena kan memang ini dari pekerjaan atau bidang yang Kak Reza dalami gitu ya. Jadi mau dilihat upgrade, tapi ternyata nggak semua, kalau menurut Kak Reza ya, nggak semua gadget yang paling terbaru itu adalah yang paling unggul dan memang harus dimiliki. Karena ternyata dibandingkan dengan yang sekarang ada, ternyata tidak terlalu signifikan atau mungkin sebagai suatu yang pertimbangan bahwa saya memang harus upgrade gadget saya nih gitu ya. Jadi itu juga tadi salah satu tips Kak Reza ya, bahwa coba dulu deh dilihat dari yang sekarang ada, atau mungkin kalau misalnya teman-teman punya temennya, dilihat juga punya misalnya gadget temennya, atau mungkin review dari mana-mana gitu ya. Dilihat, kalau misalkan yang sekarang itu ternyata belum terlalu perlu untuk diganti, atau belum terlalu perlu untuk punya spek yang ke sana, kayaknya nggak perlu gitu ya Kak ya. Saya dilihat juga dari apa yang sekarang lagi ada atau yang dibutuhkan nih. Oke, nah ini salah satu poin penting juga nih buat teman-teman dalam memilih gadget gitu. Karena kalau misalnya dilihat dari yang marak sekarang gitu ya Kak, kan anak-anak zaman sekarang, nggak mesti anak-anak ya, pokoknya kita semua nih yang punya impulsive buying gitu ya, pun demikian gitu ya, bukan hanya, tapi aku lebih ke makanan, karena makanan saya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari gadget-gadget gitu ya, bahwa kan yang mungkin sekarang ini harga gadget udah melebihi harga motor gitu ya, misalnya harga transportasi gitu. Nah, menurut Kak Reza sendiri gimana sih Kak Reza, pandangan Kak Reza gitu, atau mungkin kalau Kak Reza boleh berpendapat atau memberikan saran buat teman-teman sekalian di luar sana yang usianya mungkin masih cukup muda, bisa dibilang mungkin belum terlalu mumpuni untuk dari segi tabungan dan lain-lain, penghasilan gitu, kita belum punya penghasilan yang settle untuk bisa membeli barang dengan harga lebih dari 15 juta gitu ya. Tapi kita ingin sekali membeli itu dan harus membeli itu. Nah ini menurut Kak Reza, dan akhirnya kita sekarang udah punya, gimana tuh Kak Reza dengan fenomena ini gitu? Ya namanya pengen itu biasanya emang itu sih susah dihindari, karena ya namanya kayak misalnya gadget baru, mereka bikin acara, ada presentasi, pasti itu kan ya tujuannya emang menggugah kita yang nonton supaya wah gitu kayak keren gitu, harus upgrade gitu. Padahal sebenarnya itu tadi kalau udah dipakai ya mungkin emang berasa bakal ada upgrade, cuman ya nggak sesignifikan itu kadang-kadang gitu. Jadi kata ya tipis-tipis aja kok nggak beda jauh gitu. Jadi kalau misalnya emang belum bisa gitu ya jangan dipaksain sih kalau menurut saya gitu ya, dipakai yang bisa aja gitu, karena ya kalau misalnya dia beli, let's say dia cuma seorang pelajar lah, misalnya pelajar yang hanya butuh sehari-hari mungkin cuma buat browsing, mungkin buat streaming nonton atau ngetik laporan segala macam, ya mungkin dia nggak butuh laptop yang punya prosesor RAM segala macam yang biasanya digunakan seorang buat edit video gitu, mereka nggak butuh, karena ya itu overkill jatuhnya gitu. Jadi banyak potensi yang terbuang dari perangkat itu. Jadi benar-benar ya kalau emang butuhnya apa ya sesuaikan gitu, dan ya yang cocok sama kita, yang bagus ya belum tentu yang selalu yang lebih mahal gitu. Yang terjangkau pun selalu ada sebenarnya opsinya. Oke, jadi dilihat lagi nih teman-teman gitu ya. Kebutuhannya apa, balik lagi, jangan sampai jadi fitur-fitur yang ada justru malah jadi mubazir gitu Kak Reza ya. Betul ya, jangan juga beli handphone ya mungkin
ada yang bilang kalau beli handphone apa gitu jadi kelihatan lebih keren, gengsi. Ya ada yang juga bilang, lu beli handphone ini cuma buat gengsi. Ya nggak bisa dipungkiri kadang-kadang gengsi juga kebutuhan beberapa orang gitu. Jadi ya benar-benar kalau dilihat dari sekarang gitu ya kan. ya. Jadi ya sebenarnya benar-benar ya tiap orang itu unik, mereka punya kebutuhan masing-masing. Jadi kalau misalnya belum bisa jangan dipaksain gitu, karena kalau dipaksain ya mungkin kita bisa kelihatan keren, tapi mungkin di belakang kita jadi susah, mungkin banyak cicilan, segala macam. Benar. Segala letter-letter yang ada sekarang kan Iya, bermunculan. betul. Oke, jadi ayo teman-teman dilihat lagi ya, maksudnya awareness untuk melihat bahwa oke, saya butuhnya apa nih gitu ya, jangan sampai kelihatan keren di depan, gengsinya udah oke, tapi di belakang terseok-seok gitu ya, malah jadi mengganggu aspek kehidupan yang lain nih kayaknya. Oke. Yes. Nah, ini kayaknya sudah banyak yang kita bicarakan. Gadget itu bukan hanya tentang soal melulu gitu ya, melulu tentang si handphone ini. Tapi gadget itu ada banyak banget teman-teman. Tadi kita udah bahas lebih ke tergantung kebutuhan kita. Ada kamera, ada laptop dan tablet dan lain-lain sebagainya gitu. Itu banyak banget di kanan kiri kita gadget yang kita gunakan gitu ya. Dan memang kita butuhkan, bukan hanya kita pengen punya aja enggak, tapi kita memang butuhkan. Nah, menyambung nih teman-teman dari satu lagi mungkin kita ini sebagai dari seorang content creator lupa nih aku. Kak, tadi kan sudah pemilihan nih sebelum nantinya kita next ke apa yang mau kita bahas gitu ya dari BC Insurance, apa yang kita tawarkan kepada teman-teman. Gimana sih Kak cara merawat gadget-gadget kita gitu ya, bukan hanya terpatok pada si handphone saja, tapi tablet, laptop, TV mungkin atau mungkin apapun gitu ya yang kita miliki. Apa tuh Kak? Ya, untuk merawat kita harus tahu sih sebenarnya kapabilitas dari gadget yang kita punya tuh apa. Kalau misalnya contoh ya yang gampang handphone sekarang udah pada canggih-canggih gitu kan, jadi ada yang udah tahan air, tahan debu. Kalau kita punya itu mungkin kita nggak perlu khawatir misalnya kebasahan atau apa, tapi kalau misalnya handphone yang enggak, ya berarti kan misalnya hujan kita mesti tahu mesti diapain gitu. Terus handphone ya pasti lebih amannya kita dipakai casing, mungkin dipakai apa namanya anti gores gitu kan. Laptop juga bisa dibeliin sleeve-nya, tempatnya, mungkin bisa dipasangin skin supaya nggak baret-baret. Jadi mungkin ya, kalau misalnya ke depannya pengen jual gitu, tidak mengurangi harga jual kan, jadi nggak baret gitu, bisa dilepas. Terus ya bisa macam-macam sih. Kalau misalnya punya kamera ya mungkin ya sensornya dibersihin gitu, dirawat, dibersihin gitu, supaya mungkin nggak ada jamur segala macam. Jadi kalau misalnya kita punya gadget ya yang paling gampang sih dari aspek kebersihannya aja sih. Jadi kalau misalnya pakainya sebisa mungkin ya sebersih mungkin ya. Itu jangan misalnya ada kayak kotor gitu nggak dibersihin gitu, jangan sih bagusnya. Oke. Jadi kalau habis kena kan kita kadang-kadang suka ngeratakan ya Kak, makan yang sesuatu yang minyak-minyak gitu ya. Tapi ternyata ada teman ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi habis itu ya udah dilepas aja sehingga minyaknya menempel di situ. Nah, itu juga jangan ya. Ya jangan. Nggak bagus buat handphonenya juga sih karena kan bisa bekas. Yes, betul. Jadi perlu banget dirawat. Nah, ini berarti Kak satu lagi nih kekepoanku. Ketika kita punya gadget yang kita kira mau ganti, tapi gadget yang lama kita sebenarnya masih lumayan lah. Apakah memang baiknya kita menjual atau akhirnya program apa sih tukar tambah gitu ya, better, atau kita memang simpan aja karena nggak ada yang tahu gadget ini akan kita gunakan nantinya gitu. Karena ada nih beberapa orang tua yang kalau punya gadget itu nggak boleh dijual-jualin, ya simpen aja. Tapi nanti kita kayak udah mulai beranjak dewasa, nih handphone dari zaman dulu aku sampai punya Nokia yang tanpa warna masih punya di rumah. Karena memang ibuku masih mau ini menjadi bahan benda museum gitu ya, benda tua di rumah. Nah itu gimana Kak menurut Kak Reza? Kalau gadget yang nggak kepake jual atau enggak sebenarnya pengennya masing-masing sih mau disimpan atau enggak, kan ada mungkin produknya punya value emosional mungkin segala macam kayak pengen disimpan gitu kan, mungkin dari mantan atau apa gitu kan mau disimpan. Mungkin kan kayak gitu ada gitu. Cuman ya kalau misalnya gadget namanya juga udah upgrade gitu ya. Namanya kita upgrade kan berarti kita memperbarui apa yang udah kita punya gitu ya. Sebenarnya kalau barang lama ya nggak harus kita simpan sih kalau nggak dibutuhkan rasa. Karena yang namanya juga udah upgrade ya buat apa kita masih simpan yang lama gitu kan. Kecuali mungkin ya ada pertimbangan khusus untuk itu. Jadi ya mau disimpan atau enggak. Kalau buat trade-in ya itu juga salah satu opsi yang menarik banget sekarang, juga udah mulai marak. Jadi buat yang mungkin kan orang kalau punya gadget lama gitu agak susah ya. Kalau misalnya ngejual kan butuh waktu gitu kan, harus ditaruh diiklanin dulu, mungkin cari promosi segala macam. Itu kan butuh waktu ya.
Jadi yang opsi yang gampang kan sekarang banyak ditawarin tuh kayak trade-in. Jadi ya kita mungkin ada brand satu gitu, kita tinggal datang ke toko, nanti handphone cek, dikasih harga segini, kita bisa tukar dengan handphone mereka. Itu kan juga banyak sekarang kayak gitu. Yes, betul. Oh, oke. Jadi semua tergantung sih sebenarnya ya, kitanya gimana gitu. Tapi namanya mau upgrade, ya kalau misalnya memang udah nggak perlu-perlu banget, ya nggak apa-apa, it's okay entah ditukar tambah atau apa gitu ya. Tapi ya semua tergantung lah balik masing-masing pribadinya maunya gimana gitu ya Kak ya. Betul sekali. Nah, udah banyak banget nih yang kita bicarakan dan kita coba kulik lebih dalam gitu ya mengenai si gadget itu sendiri. Dimana teman-teman sekarang itu yang kayak Kak Reza bilang ya, itu udah jadi hal lazim lah, udah menjadi pendamping kita juga gitu. Kita nggak akan pernah lepas sama yang namanya gadget gitu. Nah, udah banyak banget yang Kak Reza bagikan ke kita ya teman-teman. Tentunya ini adalah hal-hal yang memang relate banget sama kita. Dan teman-teman sekalian, BC Insurance di sini punya banyak sekali hal yang bisa kita tawarkan ke teman-teman, termasuk hal yang sudah kita bahas ini, yang adalah peralatan elektronik yang teman-teman miliki di rumah atau yang teman-teman rencanakan mau punya nih. Nah, langsung aja teman-teman masuk ke platform kita, platform blibli.com, karena teman-teman ketika teman-teman mau membeli peralatan elektronik, kunjungilah blibli.com dan BC Insurance hadir untuk memberikan produk asuransi, di mana teman-teman di sini bisa menggunakan produk asuransi tersebut ketika teman-teman membeli peralatan elektronik yang teman-teman inginkan. Banyak banget benefitnya teman-teman. Di antaranya, preminya murah. Nah, jadi barang teman-teman udah oke banget nih. Tentunya lebih oke lagi kalau diproteksikan teman-teman dengan produk asuransi kita. Preminya murah, jaminan asuransinya luas teman-teman. Tentunya semua barang-barang yang teman-teman sudah percayakan ke kami, tentunya kita juga menjamin dengan sangat baik karena jaminan asuransi kita luas. Dan yang berikutnya, kategori yang dijaminkan juga beragam serta banyak. Jadi teman-teman tenang aja ketika teman-teman mau membelikan peralatan elektronik, tenanglah ketika teman-teman sudah menggunakan produk asuransi dari kami. Jadi jangan lupa kunjungi blibli.com buat Kak Reza dan teman-teman semuanya di sini yang berencana mau beli TV, berencana mau beli handphone. Jangan lupa langsung aja kunjungi blibli.com dan langsung saja gunakan produk asuransi kita karena banyak benefit yang bisa kita tawarkan ke teman-teman sekalian. Sebelum kita mengakhiri Kak bincang-bincang BC Insurance di series apa itu gadget di pagi hari yang cerah ini, boleh dong Kak Kakak memberikan penutup, wejangan atau hal-hal menarik yang boleh kita dapatkan nih dari Kak Reza terkait dengan gadget itu sendiri. Oke, kalau buat saya ya gadget dimanfaatin aja bener-bener semaksimal mungkin karena ya itu dia bukan cuma bisa buat mempermudah hidup kita buat multimedia atau senang-senang, tapi juga bisa membantu kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih gitu dari produktivitas. Jadi benar-benar dimaksimalin sebisa mungkin dan pilih sesuai kebutuhan kita karena satu gadget yang cocok buat orang lain belum tentu cocok buat kita. Jadi benar-benar kita bisa tahu kita butuhnya kayak gimana. Yeay, oke, thank you Kak Reza. Ini bener suatu quotes banget teman-teman. Buat teman-teman yang ngerasa ini udah keluar yang baru ya, entah gadget boba atau gadget yang bisa di flip gitu ya, itu semua udah mulai keluar makin yang baru. Tapi teman-teman lihat, produk yang satu dan baik untuk satu orang, belum tentu baik untuk orang yang lain. Luar biasa ini berarti teman-teman jangan terlalu, teman-teman, tenang aja gitu ya, kita nggak akan ketinggalan dengan gadget-gadget yang udah kita punya, asalkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, dimanfaatkan sekali, karena sekarang satu gadget, walaupun kita seorang pekerja, tapi kita bisa mendapatkan banyak hal dari si gadget kita ini, karena gadget bisa buat produktivitas kita juga ya Kak Reza ya. Betul sekali. Kak Reza, thank you so much sudah meluangkan waktu, memberikan banyak pengetahuan-pengetahuan serta sharing Kak Reza juga yang Kak Reza tahu gitu ya, pengalaman-pengalaman Kak Reza dan juga pendapat-pendapat Kak Reza terkait dengan apa yang ada gitu ya, khususnya tentang gadget itu sendiri. Kita ucapkan terima kasih banyak Kak Reza buat waktunya, buat kesempatannya. Semoga Kak Reza sehat selalu dalam keadaan sehat. Amin. Gitu ya. Terima kasih juga udah diajak ngobrol di sini. Yeay, sama-sama Kak Reza. Thank you so much. Sampai ketemu Kak Reza. Jangan lupa kunjungi blibli.com dan juga gunakan produk asuransi kita buat Kak Reza dan seluruh sobat BC Insurance dimanapun kalian berada. Yeay. Thank you Kak Reza, thank you so much. Nah sekarang mungkin si sobat BC Insurance dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sudah mengikuti bincang-bincang BC Insurance di series apa itu gadget di pagi hari ini. Sampai dengan sekarang teman-teman,
tadi kita ingatkan lagi, kita punya banyak sekali program serta promo menarik di BCA Expoversary 2022 yang sebentar lagi akan berakhir. Nah, jadi teman-teman sekalian, please kunjungin BCA Expoversary, langsung aja masuk ke booth BCA Insurance dan dapatkan promo-promo serta program menarik kita. Jangan lupa buat teman-teman yang suka banget hiburan gitu ya. Nah, teman-teman bisa banyak banget. Satu, upload foto, ikuti foto challenge, upload foto beserta dengan booth BCA Insurance gitu ya di BCA Expoversary. Lalu juga jangan lupa bikin konten sekreatif mungkin tentang video dan ada tema-tema yang memang kita tentukan ya. Tapi itu mudah banget dan gampang banget teman-teman. Nggak perlu lama-lama, nggak perlu kelihatan muka, aduh aku nggak pede, nggak perlu suara juga aku nggak pede. Semua bisa teman-teman googling, semua bisa teman-teman cari dan teman-teman bisa mendapatkan hadiah. Itu juga teman-teman bermodalkan teman-teman duduk aja, edit, set, bat, upload. Nah, teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang sudah kita siapkan buat teman-teman sekalian. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak buat teman-teman sekalian. Jangan lupa dikunjungi, follow, like, comment, subscribe semua media sosial kita, terutama di YouTube kita, YouTube channel kita, dan juga follow Instagram kita untuk semua informasi-informasi terupdate dari BCA Insurance. Jangan lupa, jadi nanti kita tuliskan, dan sudah banyak banget teman-teman bisa cari di manakah BCA Insurance berada di Instagram dan semua media sosial. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman sekalian atas antusiasme teman-teman dari BCA Expoversary, khususnya di semua program yang sudah dilakukan atau diadakan oleh BCA Insurance. Sampai ketemu teman-teman, tetap sehat selalu, dan sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih semuanya.